Hai, halo, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Selamat datang di Ruang Radio lagi. Backgroundnya berbeda, sosok yang ada di sebelah saya juga berbeda. Kita hari ini ngobrol barengan siapa? Kalau orang Semarang pasti udah tahu banget, sudah hafal banget dengan beliau yang ada di samping saya ini. Beliau adalah Bapak Arnas Agung Andrarsmara. Betul, Pak? Benar, selamat apa nih? Selamat siang, Mas Abi. Selamat siang, Bapak. Terima kasih kamu udah boleh mampir di sini. Sama-sama. Sudah boleh ngobrol juga di sini. Waduh. Oke, jadi Pak Arnas ini adalah Ketua Kadin ya, Pak? Kamar Dagang dan Industri, betul? Betul, Ketua Kadin Kota Semarang. Ketua Kadin Kota Semarang. Mungkin buat orang yang nggak berkecimpung di dunia usaha nih, Pak. Kadin itu kalau didengar, wah kepala dinas nih. Padahal Kadinnya itu beda. Iya. Betul. Boleh dijelasin nggak sih Pak Arnas, Kadin itu sebetulnya apa? Terus Pak Arnas ini kan Ketua Kadin, udah season 2 nih. Ya, ya. Kemarin di tanggal lagi. 9 ya Pak ya? Ya, tanggal 9 Februari 2022. Boleh dijelasin secara singkat nggak sih Pak, Kadin itu sebetulnya apa? Dan tugas Pak Arnas sebagai Ketua Kadin itu lingkupnya gimana Pak? Seperti apa? Ya Mas Abi, matur nuwun, terima kasih. Jadi Kadin itu sebenarnya bisa diartikan mungkin wali kotanya pengusaha kali ya. Oke. Karena seluruh asosiasi pengusaha yang ada di Kota Semarang, asosiasi ini kan banyak. Ada asosiasi konstruksi, asosiasi forwarding, asosiasi UMKM, semuanya asosiasi-asosiasi yang ada di bawah Kadin itu kita yang terdaftar di Kadin Kota Semarang ada 43, itu semuanya di bawahnya Kadin. Oke. Nah, tugasnya apa nih? Gitu Mas Abi kan nanya. Tugasnya Kadin itu sebenarnya menjadi supporting sistemnya teman-teman pengusaha. Agar suara-suara para pengusaha bisa tersampaikan khususnya untuk pemerintah Kota Semarang. Oke. Permasalahan-permasalahan di dunia pengusaha kan macam-macam, dari masalah perizinan, masalah apalagi banyaklah menurut saya, apalagi kemarin masa pandemi ya. Oh iya benar. Masa pandemi mereka teriak soal bagaimana ekonomi mereka tetap jalan, tapi mungkin tolong dong pajaknya dikurangi atau apa gitu kan, dapat reduction tax dan lain-lain. Nah ini tugasnya Kadin Kota Semarang untuk menyampaikan ke pemerintah kota. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kita ini menjembatani mereka. Oke, menjadi penghubung gitu penghubung ya, Pak, ya? Atau misalnya masalah buruh. Biasanya kan kalau udah masalah hari penetapan UMR itu rame, ya, biasanya kita memfasilitasi supaya teman-teman asosiasi buruh dan Apindo pemerintah kota ya, yuk kita diskusi dulu yuk gitu kan, supaya nanti resultnya tidak perlu harus rame-rame, karena kan Semarang sudah kondusif nih di bawah Pak Hendi. Jadi intinya adalah, titik poinnya adalah bagaimana Kadin ini tugasnya adalah membuat para pengusaha itu nyaman, nyaman dan tentunya senang berinvestasi, berusaha di Kota Semarang. Oke, dan pasti berkembang juga usahanya ya. Betul, Mas Abi. Oke, Pak Arnas, ini Bapak kan udah 2 periode, ya kan? Yang barusan saja terpilih di tanggal 9 Februari 2022, masih hangat banget. Nah, tapi yang saya pengen tahu Pak, dari kita flashback dulu kali ya ke kepengurusan Bapak di periode sebelumnya begitu. Yang saya penasaran, tahun lalu 2021, kalau Anda masih ingat, itu ada namanya Smart Grass. Itu adalah agenda tahunan sebetulnya ya Pak. Yes. 2020 sempat tidak ada, kemudian 2021 ada lagi. Nah, capaiannya ternyata penjualannya tinggi banget, 308 miliar. Koreksi saya kalau saya salah Pak. Benar. Betul ya? Nah, di dalam situasi pandemi, waktu itu masih PPKM juga ya, PPKM, pandemi, ekonominya kok bisa gerak sebegitunya Pak, bisa dapat sebegitu banyak itu, Pak Arnas gimana caranya gitu? Bukan saya yang hebat ya, kalau menurut saya pemerintah kota, Pak Walinya yang hebat. Jadi Pak Wali itu dari awal terjadi pandemi itu dia nggak panik, dia tidak panik. Dia selalu mengkolaborasikan
bagaimana kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan. Nah, itu selalu. Yang lainnya ya cobalah di daerah lain, semuanya pada ketakutan dalam tanda kutip ya, ketakutan nutup ini Pak Wali kan enggak. Tinggal dimainkan saja jamnya dan lain-lain, walaupun masalah vaksinasi tetap digeber sama Pak Wali. Saya juga kaget 2021 tuh, padahal waktu itu setahu saya karena 2020 waktu pandemi itu sempat berhenti Smartgrass, walaupun dari teman-teman membuat sebuah inovasi, membuat yang namanya Semarang Shopping Online Sale. Semarang Shopping Online Sale. Jadi kita gandeng semua marketplace yang online lah. 2021 hampir tidak jadi, tapi hebatnya Mas Hendy, dia tiba-tiba saya ingat, itu kan biasanya kan kita menyelenggarakan bulan Mei, Juni atau Juli gitu ya. Tiba-tiba saya ingat Oktober itu Pak Wali nelpon, buatnya Smartgrass. Saya bilang, bener Pak, udah buat katanya, buat. Akhirnya kita buat persiapan 3 minggu. Dan gila juga ya, 308 miliar. Persiapannya 3 minggu. Biasanya tuh persiapannya tuh sebulan 2 bulan nih, kayak 2022 ini nih. Hampir 2 bulan persiapan ini. Nah ini kok yang kemarin tapi kok 308 miliar. Kalau saya sih prediksi saya 2022 ini dengan tenan mersan yang ikut serta dalam kegiatan Semarang Great Sale ini, menurut saya mungkin bisa lebih tinggi. Berapa lagi. Targetnya Pak? Bisa 400, bisa 400. 400. Karena itu Mas Abi, kadang tuh bulan itu menentukan. Bulan itu menentukan. Kalau kemarin kan Oktober tuh, bulan tahun ini Pak, rencana digelar di bulan Juli, 20 Juli. Ya memang pas sebenarnya. Paling pas itu sebenarnya paling pas itu pas lagi liburan atau apa gitu ya. Betul. Tapi ini 20 Juli saya pikir ya oke lah, maksud saya kita mencari sebuah tanggal di mana tanggal itu sebenarnya low season. Yang kita kejar di Great Sale itu kan sebenarnya yang bagus saat low season, itu yang kita dorong ada Great Sale. Oke, nah menariknya adalah ini just in case Anda belum tahu Semarang Great Sale, bedanya sama Great Sale yang lain apa gitu. Kalau di kota-kota lain kan ada. Nah, rahasianya apa sih Pak? Rahasianya, jadi Great Sale itu sudah 11 tahun. Semarang Great Sale sudah 11 tahun. Konsistensinya kita membuat Semarang Great Sale itu sudah diakui lah oleh teman-teman Kadin di seluruh Indonesia. Makanya banyak yang belajar ke kita. Kok bisa ya Semarang pengusahanya kompak? Karena sekali lagi Mas Abi, bahwa kita ini nggak pakai dana APBD. Jadi mandiri. Jadi sponsorship, hadiah dan lain-lain itu benar-benar dikumpulkan dari teman-teman pengusaha. Nah, sekarang pertanyaannya satu, kok mau sih pengusaha itu berkumpul kompak bikin Great Sale terus ada hadiah gitu kan, nyumbang. Hadiahnya gede lagi. Saya pernah bilang sama Pak Wali, indikator pengusaha itu nyaman, indikator pengusaha itu merasa senang berusaha di Kota Semarang itu kalau Great Sale tetap ada. Kan gitu. Kalau pengusahanya itu nggak happy, ada pungli, perizinan dipersulit, ya kan, mana mau mereka nyumbang-nyumbang untuk hadiah kegiatan Great Sale. Karena saya selalu bilang sama teman-teman pengusaha, kalian ini sudah banyak dibantu loh oleh pemerintah kota. Sekali-sekali yuk kita kumpul, bahasanya gitulah. Kita kumpul yuk, kita memberikan sebuah event acara yang kita persembahkan untuk Kota Semarang ini, gitu. Harusnya Gajah Mada FM juga ikut membantu, mensupport, kita gitu kan. Ngobrol di belakang. Iya, karena kan ini kan konteksnya bagaimana mendatangkan wisatawan yang ada di luar Kota Semarang untuk mau hadir di sini. Betul. Semua terlibat, Mas. Tidak hanya mall. Great Sale kan biasanya mall. Iya, identiknya memang begitu ya, Pak. Ini mall, hotel, restoran, pedagang kaki lima, pedagang pasar. Coffee shop itu per hari ini yang tahun 2022 ini sudah hampir 170 coffee shop yang bergabung. 170 loh? Ya, semuanya, Mas. Pasar tuh ada 7 pasar yang bergabung. Lucu juga kan, orang beli cabai menang dapat mobil kan, lucu juga tuh. Wah, siap-siap. Terus ya semuanya, terus kemudian kita juga meminta Angkasa Pura, Airline semuanya untuk mengeksposur kegiatan ini, untuk woro-woro supaya datang ke Semarang.
Nah, satu lagi Mas Abi, yang membedakan Great Sale lain di luar kota Semarang, Semarang Great Sale itu selalu punya event-event yang menarik. Nah, itu Mas bedanya Abi, ya. Eventnya pasti menarik. Walaupun di tahun 2021 kemarin karena pandemi ya, kita tidak ada event yang besar. Tapi 2022 ini event kita insya Allah banyak yang menarik. Nah, tuh. Ditunggu di tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus. 20 Agustus, 1 bulan. Ya. Biasanya ada 3 atau 4 event yang keren-keren lah. Nah, coba sok silakan nanti ditunggu seperti apa. Oke, Pak. Semarang Great Sale. Saya juga menunggu Gajah Mada ini. Abis ini ya, Pak. Karena Semarang Great Sale, Smart Grass itu kan udah berhasil, sudah diakui di mana-mana. Oke. Apa ya? Kemudian yang saya penasaran juga, ini saya ada satu berita dari Jateng Network yang menurut saya menarik, Pak. Jadi sama minum boleh? Boleh, silakan Bapak. Jadi di tahun sebelumnya, di kepengurusan Bapak yang sebelumnya itu kan juga menumbuhkan eksportir baru di sektor UKM nih Pak. Ada penjajakan promosi, penjualan dan lain sebagainya ke negara yang sekarang lagi ribut, Ukraina dan Rusia. Belarusia. Oke. Jadi yang saya penasaran sebetulnya Pak, komoditi apa sih yang jadi potensi dari Kota Semarang yang akhirnya meyakinkan Bapak ini kayaknya bisa dibawa keluar nih gitu. Menarik apa Pak? Semarang itu jadi gini. Semarang itu mungkin 10 tahun yang lalu menjadi sebuah kota industri, banyak pabrik di sini. Kenapa di tahunnya Pak Wali Mas Hendi itu menurut saya cerdas. Pak Wali itu merubah mindset itu menjadi Semarang menjadi salah satu kota industri pariwisata. Bagaimana teman-teman UMKM itu juga bisa tidak dikenal hanya di kota Semarang, tapi bisa mengekspor baik itu domestik maupun luar negeri. Karena dengan merubah sebuah mindset itu sebenarnya kue ekonominya lebih besar dibaginya. Ya kan? Kalau banyak buat pabrik, yang kaya kan orang-orang itu saja, ya kan. Nah, makanya 2019 kalau Mas Abi ngecek ya, itu sayangnya pandemi ya, 2019 itu gila loh. Apa peningkatan pendapatan daerah di Kota Semarang tuh tinggi sekali, naik. Nah, yang fokus saya sebenarnya begini, Semarang itu banyak menumbuhkan UMKM terbanyak se-Jawa Tengah. UMKM-nya banyak. UMKM-nya banyak. Oke. Tapi mungkin yang ekspor hanya 2-3%. Dari sekian banyak itu cuma? Ya betul, ya 2-3%, nggak sampai 5%. Nah sekarang tugas kita bagaimana teman-teman ini bisa naik kelas, karena pangsa pasar luar negerinya sebenarnya besar. 2018-19 itu sebelum pandemi saya keliling negara, hampir 15 negara. Saya menjajakan produk-produk teman-teman UMKM. Pandemi, tapi alhamdulillah di 2022 kemarin ada 3 negara yang saya jajaki, salah satunya di Inggris. Itu orang Indonesia yang lama tinggal di Inggris dan dia memang punya sebuah gudang gitu kan, gudang yang menjajakan barang-barang dari Indonesia. Kata orang-orang Inggris, Eropa dan tentunya Belarusia. Nah, kaitannya ini kan semua dengan kaitannya ini ternyata Mas Abi itu nggak semudah yang diperkirakan. Pertama kita harus mengajarkan teman-teman UMKM Semarang itu untuk bagaimana produknya lebih diterima, lebih inovatif, lebih kreatif, packagingnya, terus ekspornya pun nggak mudah Mas, karena apa? Itu tantangannya. Tantangannya kemarin pun makanya kita manggil teman-teman forwarding tuh MKL, bantu dong, kamu kasih 10% aja tiap bulan jatah kuotamu untuk kirim barang itu kasih untuk teman-teman space gitu ya? Untuk UMKM. Nah ada satu cerita menarik Mas Abi. Apa tuh Pak? 2000 berapa ya waktu itu ya, saya 2019 juga kalau salah. Saya ke Malaysia, saya ketemu Kadin Malaysia. Di Kadin Malaysia itu percaya nggak? Orang Malaysia tuh ngakui bahwa mereka itu kalau dari sisi produk dia tuh kalah sama Indonesia. Kalah dia nggak, makanya kan sering ada orang bilang apa namanya Malaysia. Kalah Mas Abi. Makanya dia sering beli produk tuh dari Indonesia.
Dia pun ke Semarang waktu itu beli produk ke Indonesia, sama dia di packaging. Oh, di repair, diekspor. Jadi dia itu menang ilmu, menang packaging, menang sumber daya manusianya. Coba bayangkan misalnya gelas kayak gini dia beli di Indonesia 5.000, dibawa tuh dia beli, dibawa sampai Malaysia di repack 5.000 dia jual bisa 25.000. Wah. Gitu. Nah, konteksnya apa berarti? Ternyata ya sumber daya manusianya, transfer ke knowledge teman-teman bagaimana mereka harus naik kelas ini juga harus kita benahi. Ayo kamu bisa. Bahasa tidak hanya bisa menjadi, bahasa ini menurut saya tidak hanya dijadikan sebuah kendala. Toh teman-teman Kadin juga siap kok mensupport mereka, kan biasanya kontrak pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, coba bayangkan, jadi sama Malaysia itu menang bagaimana dia nge-branding lah ya, istilahnya. gitu kan, menjual gitu kan. Nah, kita dibeli sama Malaysia. Nah, kayak mungkin batik mungkin ya, mereka ke Tanah Abang, kalau ke Tanah Abang lihat orang Malaysia semua kan di sini. Iya benar, betul. Beli batik tulisin aja made in Malaysia, kirim. Jual. Maksud kita mau? Waduh, sayang banget. Maksud kita mau sih kayak gitu. Makanya pentingnya bisa berubah ya Pak, mindsetnya diubah, kemudian menumbuhkan keterampilan baru juga, membuka wawasan begitu ya. Ini berkaitan juga nggak sih Pak dengan kepemimpinan Bapak di periode yang kedua, yang season yang kedua ini? Apakah berkaitan juga dengan UMKM? Iya pastinya di periode kedua ini pastinya kayaknya saya akan menitik beratkan pada masalah itu. Dan ini tidak hanya Kadin sendiri, saya tetap harus bagaimana berkolaborasi dengan stakeholder yang ada dan tentunya dengan dinasti-dinasti pemerintah kota. Maksud saya, jangan hanya bisa menciptakan pengusaha-pengusaha baru, tapi lu bisa nggak pengusaha yang lama itu naik-naik kelas gitu kan. Berarti harus ada sebuah program juga buat itu. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, kita nanti ke periode saya ini kita juga menitik beratkan pada masalah sertifikasi sumber daya manusia. Ini penting juga nih. Penting. Suster suster lah ya saya bicara. Suster, kenapa suster Filipina sama suster Indonesia kalau kerja di Timur Tengah gajinya lebih tinggi orang Filipina? Padahal dari sisi rajinnya, dari sisi integritasnya dan lain-lain, orang Indonesia lebih rajin. Hanya masalah sertifikat. Itu ibarat Mas Abi bisa komputer tapi nggak punya sertifikat. Kalah. Jatuhnya kalah. Tetap. Kalau kerja sama saya pasti ngeliatnya sertifikat kan. Ada nggak nih gitu. Kompetensinya beneran ada apa enggak? Kompetensinya ada enggak? Dan itu pasti endingnya masalah gaji, salary. Ini sertifikasi harus penting. Baik. Ini menarik banget Pak Arnas, cuman sayang waktunya terbatas sekali. Waduh, belum habis nih. Pak Arnas, ada pesan nggak untuk pelaku usaha yang ada di Kota Semarang, pelaku usaha dan industri yang ada di Kota Semarang? Yuk berkembang bareng-bareng. Ada pesankah dari seorang Pak Arnas? Kalau saya begini Mas, Semarang ini bisa maju, bisa berkembang, bisa hebat, tidak hanya tugas urusannya pemerintah kota. Infrastruktur dasar yang harus dimiliki oleh warga Kota Semarang adalah satu sebenarnya, bangga menjadi warga Kota Semarang. Wah, Semarang Pride. Harus Semarang ada Pride. Nah, bangga apalagi kalau kaitannya dengan pariwisata. Yang banjir-banjir 5 menit nggak usah difoto lah ke medsos. Yang bagus-bagus aja difoto gitu kan. Masa banjir 5 menit difoto dimasukin medsos. Itu kan berarti mereka tidak bangga terhadap Kota Semarang. Yang baik bagus-bagus saja gitu kan. Mereka jalan ada yang bagus, spot-spot bagus difoto, diviralkan. Yang jelek-jelek ya kalau bisa di excuse nggak usah lah, dulu lah ya gitu ya jangan itu mulai dieksplor dan diekspos gitu kan diekspos. Jadi konteksnya menurut saya ya banggalah menjadi warga Kota Semarang. Kalau kita sudah bangga, insya Allah Semarang akan semakin hebat, semakin terkenal dan pastinya semakin didatangi oleh orang-orang yang untuk datang wisata tidak hanya wisata loh, sektor mais, orang rapat di sini, orang berkegiatan di sini, pasti akan semakin banyak. Nah tuh ya, itu jadi PR kita bersama
mudah-mudahan kita bisa berjalan beriringan seperti yang tadi Bapak bilang ya, berjalan beriringan supaya mewujudkan kota ini bisa menjadi kota yang nyaman untuk investasi dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan ada small business, jangan ragu ya Pak ya, UMKM genjot terus supaya nanti bisa tembus ke pasar luar negeri. Wah, insightful banget. Harusnya kita ngobrol lebih lama Pak. Tapi soalnya saya nggak dibayar jadi dikit. Waduh. Oke, siap. Terima kasih Pak Arnas. Sama-sama. Insightful banget. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi. Dan untuk Anda semuanya jangan lupa ya untuk subscribe Gajah Mada Group Channel, dan Anda punya apa UKM segala macam, coba komentar di bawah supaya kita bisa maju bersama. Oke. Episode minggu depan akan seperti apa, bersama siapa, sosoknya siapa? Silahkan ditunggu aja. Saya Abidi pamit. Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio.